Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sapitri, NPM 2103012012, Prodi Ekonomi Syariah, kelas B, mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Selina Syaputri, MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama yaitu apa pentingnya mempelajari kalimat. Menurut saya sendiri, kalimat itu adalah sebuah makna yang sangat penting bagi kita semua, karena sesuatu hal apa saja yang kita lakukan pasti harus ada kaitannya dengan unsur-unsur kalimat. Seperti dalam membuat sebuah surat, pasti otomatis kita memerlukan suatu rangkaian kata-kata yang dapat kita tuangkan melalui kertas. Dan dari itu pula, kita dapat menuliskan suatu wacana yang berisi tentang kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan pribadi kita sendiri. Itu saja yang dapat saya kemukakan pendapat tentang pentingnya mempelajari sebuah kalimat di dalam kehidupan kita. Materi yang kedua yaitu bagaimana peran kalimat dalam kehidupan. Jadi, peran kalimat dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk berinteraksi kepada orang lain. Jika kita mengerti kalimat, dapat memudahkan kita berkomunikasi atau sebagai alat komunikasi yang dipakai secara timbal balik oleh manusia dan dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Materi yang ketiga yaitu ungkapkan pemahaman Anda tentang manfaat kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki manfaat utama yaitu membantu proses komunikasi menjadi lebih efektif. Adapun beberapa manfaat lain dari kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan kata. 2. Waktu yang digunakan dalam berkomunikasi menjadi lebih efisien. 3. Menata pola kalimat menjadi lebih padat. 4. Membantu menata pola pikir menjadi lebih logis dan ringkas. 5. Penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dipahami. 6. Mengurangi tafsir ganda dalam penyampaian gagasan. Materi yang keempat yaitu apa saja ciri-ciri dari kalimat efektif. Ciri kalimat efektif yang pertama yaitu kelogisan. Kelogisan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa suatu kalimat harus masuk akal dan dapat dicerna oleh pikiran. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak logis dikarenakan pembawa acara sebenarnya meminta seseorang untuk mengisi kegiatan. Namun yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat. Waktu adalah sesuatu yang abstrak sehingga waktu tidak dapat dipersilahkan atau mengikuti arahan pembawa acara. Sementara tempat adalah ruangan, sehingga tidak dapat dipersilahkan. Pola penyusunan kalimat yang logis adalah sebagai berikut. Yang terhormat, Bapak Wali Kota dipersilahkan. Itulah contoh kalimat yang logis. Ciri kalimat efektif yang kedua yaitu koherensi, yang artinya kepaduan atau kejelasan. Koherensi atau kepaduan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa suatu kalimat harus memiliki susunan yang benar di antara unsur pembentuk kalimat. Unsur pembentuk kalimat yang dimaksud adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, di halaman depan mengejar tikus dan kucing. Kalimat tersebut tidak koheren sebab tidak memiliki subjek, sehingga tidak jelas siapa yang mengejar tikus dan kucing. Agar kalimat tersebut menjadi koheren, maka ditambahkan subjek, sehingga pola penyusunan sebagai berikut. Ubay mengejar tikus dan kucing di halaman depan. Itulah contoh kalimat koherensi. Ciri yang ketiga dari kalimat efektif yaitu kesejajaran atau keparalelan. Kesejajaran atau keparalelan mensyaratkan bahwa suatu kalimat yang digunakan harus memiliki kesamaan atau kesejajaran bentuk kata. Contoh, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, tanggung jawab. Kalimat tersebut tidak paralel, sebab bentuk kata tanggung jawab adalah bentuk nominal, sedangkan yang lainnya
berbentuk adjektival, dan tanggung jawab. Penyusunan kalimat yang paralel adalah sebagai berikut. Semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Syarat keempat dari kalimat efektif yaitu kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja, atau yang perlu, atau yang penting saja. Tidak berbelit-belit, tetapi disampaikan secara padat. Contohnya, permintaan terhadap produk masker terus meningkat. Mau tidak mau memaksa industri alat kesehatan menambah produksi dan meningkatkan mutu masker itu sendiri. Penyampaian informasi pada kalimat tersebut tidak lugas, disebabkan oleh penggunaan frasa mau tidak mau dan itu sendiri dalam frasa masker itu sendiri. Agar kalimat tersebut menjadi lugas, maka penyusunan kalimat diubah seperti berikut ini. Permintaan terhadap produk masker terus meningkat, memaksa industri alat kesehatan menambah produksi dan meningkatkan mutu masker. Itulah contoh kalimat yang lugas. Syarat kalimat efektif yang kelima yaitu ketepatan atau kecermatan. Ketepatan atau kecermatan mensyaratkan adanya ketelitian sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contohnya, saya suka melihat pertunjukan drama. Adapun kalimat tersebut tidak tepat dalam penggunaan kata melihat. Kata melihat lebih tepat pada aktivitas biasa atau hanya sekedar memperhatikan suatu kegiatan. Kata melihat dapat diganti dengan kata menonton, sehingga lebih tepat. Berikut adalah pola penyusunan yang cermat dan tepat adalah saya suka menonton pertunjukan drama. Itulah salah satu contoh kalimat yang memiliki ketepatan kata. Ciri kalimat efektif yang terakhir adalah kehematan. Kehematan pada kalimat efektif mensyaratkan penggunaan kata atau frasa yang efisien. Penggunaan kata atau kalimat tidak boros, sehingga penggunaan kata atau frasa lain yang masih memiliki kesamaan makna tidak diperlukan. Contohnya, dia tidak masuk kelas karena dia sakit. Kalimat tersebut tidak hemat sebab terdapat dua pengulangan kata dia yang merujuk pada orang yang sama. Pola penyusunan kata yang hemat adalah sebagai berikut. Dia tidak masuk kelas karena sakit. Itulah salah satu contoh kalimat yang menggunakan ciri kalimat efektif yaitu kehematan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai 4 materi tersebut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.